Selamat datang di pembelajaran dasar-dasar keahlian pengembangan perangkat lunak dan game kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari elemen aset desain pada perangkat lunak dan game. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share supaya video-video saya berikutnya akan mengikuti Anda. Terima kasih. Adapun elemen yang kita pelajari kali ini adalah orientasi dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan perangkat dan aplikasi di bidang perangkat lunak dan game, seperti basis data, tools pengembangan perangkat lunak, ragam sistem operasi, penerapan, pengelolaan aset dan user interface, grafis, tipografi, warna, audio, video, interaksi pengguna, dan menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman, varian dan invarian, alur logika pemrograman, flowchart, dan teknik dasar algoritma umum. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu 1. Memahami komponen desain grafis tentang titik. Yang kedua, mampu memahami komponen desain grafis tentang garis. Yang ketiga, memahami komponen desain grafis tentang bentuk. Yang keempat, mampu memahami komponen desain grafis tentang ruang. Yang kelima, mampu memahami komponen desain grafis tentang warna. Yang keenam, mampu memahami komponen desain grafis tentang tekstur. Yang ketujuh, mampu memahami komponen desain grafis tentang terang, bayang, dan gradasi. Kata kuncinya, dasar-dasar desain grafis. Komponen desain grafis merupakan unsur pembentuk desain grafis itu sendiri. Dalam membuat sebuah desain grafis diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Untuk itu, komponen desain grafis terdiri atas yang pertama titik. Nah, kita lihat titik-titik ini. Yang pertama membentuk titik garis-garis, yang kedua membentuk kali, yang ketiga membentuk persegi panjang. Nah, ini adalah kumpulan dari titik-titik. Titik sebagai salah satu komponen desain grafis yang paling mendasar, baik berdiri sebagai individual maupun sebagai kelompok. Komponen titik memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Potensi titik antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk sebuah makna, di mana titik tunggal bermakna sebagai selesai, titik berkelompok bermakna sebagai kesatuan atau kebersamaan. Yang kedua, mengekspresikan nilai statis dan emosi, yaitu titik tunggal yang berdiri sebagai kemantapan atau bernilai absolut, serta berdiri sebagai penekanan selesai. Yang ketiga, dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen sebagai elemen dekoratif, elemen emosi, dan elemen bahasa gambar. Komponen yang kedua adalah garis. Garis sebuah komponen desain grafis yang merupakan perapatan dari sekelompok titik yang berurut dan berunut, baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen komunikasi. Komponen garis memberikan juga nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Potensi garis antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk garis tepi kontur sebuah benda. Yang kedua, mengekspresikan gerak dan emosi. Yang ketiga, dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen, sebagai pembatas, kolom, dan dekoratif desain. Menurut Adi Kusrianto tahun 2007, goresan garis dapat memiliki beberapa arti, yaitu 1. Garis tegak artinya kuat, kokoh, tegas, dan hidup. Garis datar artinya lemah, tidur, dan mati. Garis lengkung, lemah, lembut, dan mengarah. Garis patah, tegas, tajam, hati-hati, naik turun. Garis miring, sedang, menyudutkan. Garis berombak, halus, lunak, berirama. Komponen yang ketiga adalah bentuk. Bentuk, raut, kurva adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis. Tentunya, hasil dari garis yang bertemu ini membentuk sebuah bidang. Bidang tersebut baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen komunikasi, sangat berperan dalam memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain.
Potensi bentuk antara lain sebagai berikut. 1. Istilah bentuk digunakan untuk menyatakan suatu bangunan shape yang tampak dari suatu benda. Yang kedua, bentuk merupakan rupa keliling dari sebuah rancang. Yang ketiga, bentuk mempunyai garis luar, outline, atau pembatas di sekitarnya. Yang keempat, bentuk maksimal karakter kesan yang ingin dicapai. Komponen dasar desain grafis. Ada dua bentuk dasar dalam desain grafis, yaitu geometris dan organis. Bentuk geometris segitiga, segi empat, segi lima, lingkaran, trapesium, dan seterusnya. Bentuk geometris ini merupakan sebagian dari bentuk dasar yang dipergunakan sebagai acuan dasar desainer dalam merancang. Yang kedua, bentuk organis. Bentuk organis ini lengkungan bebas dan fleksibel. Mari kita lihat gambar ini. Nah, gambar yang ini adalah contoh bentuk-bentuk geometris, sedangkan yang di bawah adalah bentuk-bentuk organis. Komponen desain grafis yang keempat adalah ruang. Ruang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan kelanjutan dari bentuk yang dikembangkan, dapat membentuk ruang imajiner yang terkait persepsi pengamatnya. Hasil dari pengembang bidang yang menjadi ruang ini lebih banyak berperan sebagai elemen utama berdasarkan tingkat kerumitannya, tetapi tidak menutup kemungkinan pula dapat berdiri sebagai bagian dari komunikasi. Ruang sangat berperan dalam memberikan nuansa 3 dimensi dalam unsur komunikasi visual. Potensi ruang antara lain sebagai berikut. 1. Ruang menjadi pengembangan bidang yang menjadi bidang lain, tetapi tidak hanya sekedar bidang baru. Ruang harus memiliki dimensi sehingga melahirkan berat massa pada bidang baru yang disebut ruang. Sebuah bentuk 3 dimensi dapat digambarkan pada permukaan papar yang terdiri dari atas beberapa bentuk 2 dimensi. Selain membentuk nuansa 3 dimensi, ruang juga dapat memperlihatkan penggabungan bentuk dari sisi cara pandang yang berbeda, gestalt. Yang 4, ruang kosong dimanfaatkan agar rancangannya tidak terlalu penuh. 5, ruang kosong dimanfaatkan sebagai pemisah. Komponen desain grafis yang kelima, warna. Warna dapat membantu menciptakan mood dan membuat teks lebih berbicara. Sebagai contoh, desain publikasi yang menggunakan warna-warna soft dapat menyampaikan kesan lembut, tenang, dan romantis. Warna-warna kuat dan kontras dapat memberikan kesan dinamis, cenderung meriah. Menurut Supriyono tahun 2010, dalam bukunya halaman 70, Supriyono mengatakan bahwa berdasarkan Hue spektrum warna, warna dibagi menjadi 3 golongan, yaitu warna primer, primary colors, terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Yang kedua, warna sekunder, secondary color, merupakan campuran 2 warna primer dengan perbandingan seimbang menghasilkan warna orange, orange dari merah dan kuning, hijau dari kuning dan biru, dan ungu dari biru dan merah. Yang ketiga, warna tersier, tertiary colors, merupakan gabungan antara warna primer dan sekunder, yaitu kuning orange, merah ungu, biru hijau, dan kuning hijau. Yang berikut, tekstur. Tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan karakteristik gambaran representasi sifat dari suatu permukaan. Tekstur dapat dibiarkan sebagaimana adanya atau diolah secara khusus menurut kehendak perancangnya. Permukaan dapat polos, bersisik, licin, kasar, pudar, kusam, kilat, lembut, halus, berlendir, terasa gatal, berburu, dan lain-lain. Tekstur merupakan salah satu unsur seni yang unik karena ia dapat mengaktifkan 2 proses penginderaan, sekaligus visual dan raba. Tekstur dapat berukuran kecil, menekan pada kedua dimensi permukaan sebagai hiasan, atau berukuran besar yang menekankan pada kesan raba pada 3 dimensi. Potensi tekstur antara lain sebagai berikut. 1. Memperkaya kenikmatan visual. 2. Dipakai dalam memvisualkan objek. 3. Membangkitkan perasaan untuk meraba. 5. Memperjelas kesan adanya ruang. 5. Tekstur dan kesan ruang. Tekstur detail halus, jarak dekat, dan tekstur blur kurang jelas, jarak jauh. Terang bayang gradasi adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk rana lingkup arsir. Dari penambahan elemen arsir tersebut biasanya adalah efek gradasi. Bentuk yang dikembangkan akan memiliki nuansa realistik yang diambil dari prinsip jatuhnya unsur gelap terang pada sebuah benda.
bila terkena sumber cahaya. Hasil dari komponen terang bayang ini berperan sebagai ilustrasi utama berdasarkan nilai realistiknya, tetapi tidak menutup kemungkinan pula dapat berdiri sebagai bagian dari komunikasi yang kreatif. Potensi terang bayang antara lain sebagai berikut. 1. Terang bayang dari arsiran adalah upaya menambah nuansa jatuhnya highlight dan shadow pada sebuah benda. 2. Pendekatan terang bayang menghasilkan nuansa realistik dan atau fotografik pada sebuah komponen desain. Peranannya bisa kepada ilustrasi yang utama, juga bisa sebagai sebuah elemen aksen dekoratif. Demikianlah materi tentang dasar-dasar desain grafis. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.